Baik, Dokter Ago, kita langsung aja lanjutkan ya, Dokter. Tadi sudah dibahas dampak negatif. Saya sekarang ingin mulai dengan dampak positif dulu tadi ya, dengan penggunaan gawai pada anak apa sebenarnya? Iya, kalau aku selalu percaya bahwa setiap tindakan atau ada sesuatu itu pasti ada positifnya ya, walaupun memang sekarang kita bicara tentang negatifnya. Gawai itu sangat diperlukan karena dia adalah teknologi modern, ya kan? Tempat kita mencari nanti informasi semua. Sekarang pun pendidikan semuanya pakai itu, lebih dipermudah. Sehingga dan anak-anak sekarang tuh pintar sekali, dia cepat. Jadi sebenarnya itu adalah teknologi yang harusnya kita belajar dari awal. Tapi memang ada batas waktu untuk memperkenalkan karena yang aku bilang tadi. Contohnya gini, pada saat anak sebenarnya banyak nih gawai-gawai yang memperkenalkan, ayo kita belajar tentang makhluk hidup, semut, dia akan ngomong gitu ya. Semut di dalam gawai itu, coba, kalau dalam gawai kan kelihatan besar sekali ukuran semut kan. Dia berpikirnya semut seukuran itu. Atau gajah jadi kecil sekali, dia nggak lihat yang aslinya. Nah itu yang aku bilang. Sebenarnya manfaatnya ada, dia akan memperkenalkan berbagai lebih mudah, gampang didapat, nggak usah harus ke kebun binatang harusnya ya. Tapi kita juga harus memperkenalkan pada anak-anak bahwa ini yang benernya loh, ini realnya loh, kayak gitu. Nah, itu dia yang aku bilang, dampak positif dan negatifnya. Sarana pembelajaran tetap dengan bimbingan dengan dari bimbingan orang tua. Gitu. Selain itu ada lagi nggak sih sebenarnya? Gawai banyak ya. Pusat informasi juga kan? Pusat informasi, tapi tetap balik lagi informasinya harus benar. Nah, itu dia. Benar. Nah, kalau tadi kaitannya dengan anak yang sudah kecanduan dengan berbagai tanda yang sudah dijelaskan di awal tuh. Nah, bagaimana nih orang tua untuk bisa mengatasi anak yang sudah kecanduan gawai? Semua itu pasti ada prosesnya. Dan anak-anak itu prinsipnya tidak boleh dikeraskan. Jadi kita harus tarik ulur. Pada saat kita marah, dia akan ngambil marahnya kita dan dia nggak mau ikut. Anak sekarang gitu, semakin dilarang dia akan lakukan itu. Tapi pada saat kita bilang, oke deh, itu terserah kamu, ya kan? Kadang-kadang kita sambil kita lihat, awasi juga, jangan terserah banget gitu. Dia langsung lihat, kok ibu nggak apa-apa ya? Terus dia langsung, dia berubah kok. Dia berubah akhirnya. Akhirnya caranya gini, Bunda. Yang satu aku bilang, untuk orang tua berbagai macam tips bisa kita lakukan. Yang tadi aku bilang, pada saat kita ada acara bersama, kita siap dengan komitmen yang telah kita lakukan, kita katakan pada anak kita, bahwa ada waktunya loh, gitu. Pada saat makan atau saat kita ada acara keluarga, tidak boleh tuh kita memegang, termasuk orang tua. Tapi kalau kita kan kayak para dokter, kita kan perlu ya, atau ada emergensi, kecuali selalu aku bilang, kecuali kalau ada panggilan dari rumah sakit, aku bilang gitu. Terus yang kedua adalah ajak anak-anak kita dalam kegiatan yang sifatnya apa ya? Sifatnya outdoor ya, bermain. Tapi orang tuh harus ikut. Jangan kita nyuruh, misalnya kita gini, kamu coba deh main bola di situ, atau kamu coba deh lari yuk. Lari aja sih teman-teman, tapi kita enggak, kita tidur-tiduran, ya enggak. Dia bilang, kok enak banget dia jadi orang tua ya. Kita ikut untuk itu, ya kan? Terus kita sama-sama, yuk nanti kalau kita ini ada punishment, reward, ayo reward, kita mau apa? Kan nyaman seperti itu, ya. Terus untuk anak-anak, pokoknya kalau aku bilang, kurang dari 2 tahun, kalau bisa, jangan perkenalkan. Kalaupun kita perlu, misalnya orang tua atau ayah bundanya di mana, yang tadi aku bilang, video call, tapi kita ada di samping, kita kasih tahu. Jadi tetap berbicara, kontak. Karena hampir 2/3 dari kejadian dia gangguan bicara adalah dia tidak dirangsang untuk komunikasi dengan orang lain. Dalam hal ini nomor 1 adalah orang tuanya, ya kan? Setelah itu kita kasih pembatasan waktu sesuai dan tentunya harus bimbingan. Walaupun ada pengasuh, tapi kita pulang kerja, misalnya kita bekerja, tetap kita kasih bimbingan ke dia. Itu aja. Itu ya, oke. Terakhir deh sedikit tips, walaupun tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya, dan kita rangkum deh nih, dalam bentuk tips nih bagi orang tua. Tips bagi orang tua, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Aku selalu bilang, kita selalu bisa berusaha yang terbaik untuk anak kita. Dan aku yakin, semua orang tua tidak ada pernah punya niat jahat untuk anaknya. Pada saat dia memberikan sesuatu, pasti mereka punya alasan. Sehingga kita bersama-sama, ayo,
Tadi kan kita udah kasih tahu ya. Oke, kita tips-tips yang tadi yang aku katakan untuk orang tua gimana, untuk anak gimana, dan lakukan itu konstan. Jadi selalu sama. Antara ayah dan bunda harus sama aturannya. Tidak boleh nih nanti ayahnya melakukan hal, maksudnya ayahnya punya aturan rule yang kuat, tapi ibunya memberikan. Itu nggak boleh. Karena kenapa? Anak akan mencari yang nyaman, ya kan? Itu dia. Kalau soal marah, aku tahu pasti ada satu saat di mana anak-anak kalau udah terlanjur dia akan membangkang dan itu membuat kita menjadi emosi. Saat kita emosi, jangan deket anak. Oke, saat kita emosi, kita harus jauh dari dia, buat dia sama orang lain dulu, kita tenangkan diri kita. Jadi pada saat kita ketemu dia, kita sudah tenang, sehingga dia pun melihat, oh bunda nggak marah kok, dan dia akan lebih masuk apa yang kita katakan. Oke, kalau sama-sama keras gitu Kebayang, ya, malah kan? berantem yang ada ya orang tua Kacau, sama kan? anak. Baik, Dokter Agustina, kita sudah harus mengakhiri perbincangan di iNews Jabar pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi, ini luar biasa informasinya tentunya juga bagi para orang tua pemirsa iNews di rumah nih ya, untuk bisa nantinya diterapkan. Yang mudah-mudahan anak juga makin cerdas, bukan hanya cerdas dalam hal memilih-milih, juga dia harus cerdas ya, bahwa dia juga nggak boleh yang namanya sampai candu dan mengabaikan aktivitas lainnya, termasuk kegiatan sosialisasinya dia. Makasih sekali lagi Dokter Agu ya, selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa, Anda telah menyaksikan sajian Dialog Pagi dalam iNews Jabar hari ini. Ikuti kanal YouTube iNews Bandung untuk menyimak kembali dialog kami. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Karsana mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.